baru ini yang kita niatkan, memang kita pasang hati kita bahwa ini tahun baru Hijriah. Silahkan bila ada hal-hal baik yang di tahun-tahun lalu itu hanya sekedar wacana, coba di tahun ini lebih dieksekusi lagi. Atau yang di tahun-tahun lalu itu belum maksimal. Ya, kita tahu bahwa umur itu sedemikian cepat, menandakan bahwa saat kembali semakin dekat. Tapi khusus masalah mati, saya ngalah mas kali cerita. Kan gitu ya. Ya, Masya Allah ya, sedemikian cepat. Maka ya luangkan waktu, terutama pada saat Sayyidul Ayyam kayak gini, besok Kamis terus kemudian Jumat, luangkan sebentar aja waktunya untuk kemudian kita memuhasabah diri kebaikan-kebaikan apa yang di tahun kemarin belum maksimum. Nah, terus kemudian kita hijrah di kebaikan tahun ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lanubawwi annam fid dunya hasanah. Allah akan anugerahkan kepada orang tersebut di dunia itu hasanah, kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar. Dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Yang ringan-ringan saja, tapi justru yang ringan-ringan itu yang menjadi kenang-kenangan kita. Habit-habit kecil aja, misalkan habit satu hari satu halaman, itu bagus itu. Tapi sepertinya dengan tersinggung kalau saya bilang satu hari satu halaman. Mungkin wajah 3 juz. Wajah. Juz. Apel. Pokoknya begitulah. Habit-habit kecil. Apa yang dimaksud lanubawwi annahum fid dunya hasanah? Allah akan anugerahkan kebaikan di dunia. Wala ajrul akhirati akbar, dan balasan di akhirat yang lebih besar. Maksudnya apa ini? Di surah An-Nahl ayat 41 itu. Yang dimaksud di dunia itu, kata hasanah itu kebaikan-kebaikan kecil yang bisa menginspirasi, bisa menjadi prasasti. Kita tidak pernah menceritakan sesuatu kepada anak, tapi kalau kita memang ba'da sholat itu tenang sebentar dan baca Al-Quran, itu hasanah atau kebaikan yang versi Allah itu bisa Allah tancapkan bukan hanya diri kita, tapi kepada anak kita. Sederhananya begitu. Saat anak melihat panjenengan nyekel HP, terus begitu anak lewat set, oh bunda itu kalau pegang HP Quran toh. Itu perkara hasanah, itu perkara kecil, tapi seperti menjadi puzzle-puzzle besar yang kelak akan terasa sekali bahwa ini merupakan bahasa LI bom waktu, tapi kiapi bom waktu kebaikan. Itu makna dari fidunya hasanah. Bukan wafil akhirati hasanah, karena nanti sebanding. Tapi kalau di ayat An-Nahl 41 ini, wala ajrul akhirati akbar, dan yang di akhirat akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena hasanah kebaikan yang dilakukan di dunia itu memiliki efek tanam untuk hari-hari berikutnya sampai di akhir. Ayat ini konteksnya waladina hajaru, orang-orang yang hijrah tadi. Yang dimakna hijrah al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu ila ma'am. Orang yang dia berpindah dari sesuatu yang tadinya
tidak disenangi Allah, dilarang Allah, menuju pada sesuatu yang ditaati oleh Allah. Jangankan kelas-kelas orang solih-solihah seperti panjenengan, wajah momen sidik langsung nyekel tasbih. Ya kan? Kadang tasbih kecil kurang marah nganggo batok klopo mungkin. Bahkan di janji yang sama, orang yang dalam kondisi super parah jeleknya saja, rahmat Allah mampu menjangkau. Asal fillahi, karena Allah. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah sendiri, yang mengisahkan tentang orang yang sedemikian buruk sampai puncak keburukannya itu membunuh orang 99. Terus kemudian konsultasi apakah dosaku bisa diampuni atau tidak. Dilelah ketemu kiai kekerengan. Wah, tidak bisa diampuni, maka yang kurang 10 orang bakal di ngapura. Oh, dinai bisa ganap dan ya. Maka saya itu kadang-kadang naik jadi ustadz kekerengan khawatir kaum nukui. Dari situlah kemudian akhirnya dia datang kepada orang lain lagi. Ini Rasulullah sendiri yang cerita dan hadisnya sahih. Artinya bukan ngarang. Hal ini adalah sebuah profil betapa rahmat Allah mampu menjangkau. Nanti kita akan cerita bahwa rahmat Allah itu mampu menjangkau siapa saja dan apa saja, dan rahmat Allah tidak bisa menjangkau siapa saja dan apa saja. Nanti kita cerita. Yang mampu terjangkau oleh rahmat Allah ya tadi itu orang yang hajara fillahi, walladzina hajaru fillahi, orang-orang yang berpindah dari satu kebiasaan tidak baik menuju yang baik, atau dari yang kurang baik menuju yang lebih baik, fillahi, karena Allah, maka rahmat Allah itu menjangkau bahkan untuk orang yang paling ekstrim buruknya sekalipun. Genep 100 terus kemudian datang kepada orang lain lagi, apakah dosaku masih bisa diampuni? Bisa, bersyarat. Syaratnya gimana? Kau hijrah dari hal-hal yang bernuansa maksiat menuju hal-hal yang bernuansa taat. Di tengah jalan mati. Dan itu tuh ceritanya, di tengah jalan apa? Mati. Maka berebutlah dua milik. Ini yang cerita bukan dongeng, ini yang cerita Rasulullah langsung. Artinya bukan hikayat, bukan. Ini menggunakan hadis yang sahih. Sehingga pada saat matinya orang ini, yang datang dua malaikat langsung. Satu, malaikat azab karena orang ini terlampau banyak dosa. Nomor dua, malaikat rahmat karena orang ini sudah hijrah. Menang-menangan sendiri. Orang pingsut orang. Nah, akhirnya Allah menyarankan kepada dua malaikat ini untuk menghitung jarak tempuhnya sampai mana. Ternyata itu hanya cara Allah untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah ini lebih luas, maka didesainlah jarak tempuh menuju circle rahmat, menuju circle taat itu sudah lebih dekat, sehingga dimenangkan malaikat rahmat. Padahal belum sempat melakukan ketaatan apa, itu saja terjangkau, apalagi sekedar kita. Tapi diniati mas, Pak, diniati. Ini mumpung momen-momen kayak gini, apalagi besok ketemu Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Sampai Rasulullah ngasih bocoran bahwa ada sa'atun min yaumil jum'ah sa'atun mustajabah. Ada satu saat di hari Jumat yang gold time. Nah, di hadis yang lain dibocori. Bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Mau model kelas-kelas kita ini mangkatin telat balik. Kayaknya orangnya ya hadir, saya tahu. Ya, itu masih ini cuma ngabari aku ya. Kadang-kadang ya semua nungguin aku kadang mangkat Jumatan aku carry balik gasik tekan gone merem. Padahal inti yang paling inti Jumat itu mabainal khutbataini, di antara dua khutbah. Saking pentingnya khutbah itu didesain seluruh dunia
umat Islam disuruh kumpul, itu event milik Gusti Allah. Event kalau milik kita itu paling pol, alah sak negara bareng, itu paling pol. Ini seluruh dunia, eventnya pas Jumatan itu. Dan didesain pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suruh berangkat leadernya. Sebenarnya ibu-ibu itu berhak untuk memesankan satu pesan kepada bapak-bapak, nanti khutbah dapat nasihat apa. Tapi insya Allah begitu nasihat, mau untuk aku lakunya, aku meremuk. Insya Allah. Sesederhana itu, ya minimal dong pas lagi begitu selesai khutbah pertama itu toh, biasanya ada sebagian yang baca wal asri ini, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Duduk itu khotib jenengan langsung, ya Allah, jadikan kebaikan-kebaikan saya di tahun ini lebih maksimum. Sebutkan aja, misalkan nambahi bisa sedekah, nambahi bisa birrul walidain. Tanamannya aja yang disebut, jangan terlalu fokus kepada hasil, karena orang fokus kepada hasil sementara tidak menanam itu bullshit. Tapi kalau kita fokus menanam yang baik, terus kemudian dipupuk dengan doa-doa dan sebagainya, hasilnya bagus. Kalau amal soleh kan tanaman, kalau doa kita itu biasanya nuansanya itu panenan. Karena kok pengen panen orang nanam, ya manen gondok konson itu. Itu pendek banget itu, pendek banget itu. Pendek banget. Dan ini adalah Jumat pertama di 1 Muharram. Insyaallah. Kasih tenanan. Betul, telat. Lebih seperti itu. Ada lagi sebagian menyebutkan ma ba'dal asri, setelah asar itulah. Tapi saya lebih cocok yang mabainal khutbatain, karena sampai saking pentingnya sing jenengane Jumatan itu muncul ayat adalah idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika sudah dipanggil untuk Jumatan, maka aktivitas muamalah jual beli disuruh nutup. Saking pentingnya. Itu event milik Allah langsung, materinya sudah dibikinkan langsung, reguler lagi, yang dipilih leader-leadernya. Wong ya kuwi mau. Tapi insya Allah hari ini, insya Allah besok Jumat enggak. Nah itu minimal menjadi satu habit baru di tahun baru kita ini. Insya Allah. Bon. Wala ajrul akhirati akbar, dan kelak di akhirat itu panennya lebih besar. Oke. Nah, masih tentang masalah hijrah. Walladzina jahadu fina. Kalau tadi walladzina hajaru fillahi, kalau sekarang walladzina jahadu fina. Orang-orang yang hijrahnya itu ada kesungguhan karena aku, kata Allah. Maka lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan buka jalan kemudahan, jalan kebaikan dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Kasarannya ngomong, kalau kita ini penyakit orang akhir zaman itu, orang sekarang ini biasanya ada istilah namanya overthinking dan sebagainya. Kata wong istirahat, ki uteke cek gelut banyak. Aku pergi gini dan sebagainya. Masih tarung, belum lagi semacam-macam. Nah, orang-orang yang dia sungguh-sungguhnya membuat habit kesolihan baru, itu dijanjikan oleh Allah, lanah dia 6 bulan nanti Allah yang akan bukakan jalan kemudahan. Nek belum dilakukan, kayaknya belum ada terbukanya kemudahan. Apakah itu urusan keluarga, urusan kerja, urusan hati, atau urusan luka batin yang sudah terlampau lama, atau urusan anak, atau urusan dengan siapapun itu, sing angel-angel itu nanti Allah bukakan. Asal tadi itu ada sebuah habit baru yang itu nuansanya nanam alias amal soleh, ya,
amal soleh, terus agak butuh sedikit kesungguhan. Kalau tadi waladina jaru, sekedar pindah. Kalau ini waladina jahadu, pindahnya itu, habitnya itu butuh kesungguhan. Kayak kalau kita masuk ke hotel atau mall, itu pintu kaca itu kalau masih jauh kan belum kebuka. Begitu sudah mulai dekat itu buka. Ya, gitu. Maka silakan mumpung di momen-momen seperti ini, milikilah niat-niat baru, perbaharui, luruskan niat kembali, milikilah azam untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kayaknya kecil tapi itu bagus. Nek saya biasa sing paling mudah adalah nih yang bisa saya sambi di setiap aktivitas. Sambi di setiap aktivitas. Misalkan, ya dikir-dikir kecil aja, dikir-dikir kecil. Yang namanya manusia itu kan memiliki hati yang sebenarnya itu tidak pernah kosong. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka akan terisi dengan keburukan. Yang paling kerasa ketika kita di tempat-tempat yang memang benar-benar baru. Saya biasanya kalau mandu umrah itu, mandu umrah saya langsung bilang, ini kita posisi dari hotel mau ke masjid, langkah kaki kanan, zikirnya misalkan umpamanya Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kiri Astaghfirullahaladzim, kanan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa sampai sini, langkah kiri Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah untuk segala nikmat, Astaghfirullah untuk segala dosa. Isi terus. Kenapa? Karena hati tidak pernah bisa kosong, sekalinya tidak diisi kebaikan, yang datang keburukan. Seret ngelihat wong turu pisin putih, sip ya. Sip. Padahal mau tukang sawarma. Apa bener sip. Ya, begitu ada orang-orang sing dari negro-negro, hati kita tidak bisa kosong. Ya Allah, itu maka sibukkan. Iya, nah, kalau sing api nafsu sing eleknya gitu tadi. Ini yang bapak-bapak, saya belum pernah menjadi wanita, jadi nggak tahu isinya. Mungkin kalau perempuan itu bersih lah, bersih. Nanti jangan nggak pernah ngerasani kayak itu, nggak pernah ngerasani mengguncing gibah, nggak pernah. Insya Allah solihah semua. Hanya kadang kepancing gitu. Kepancing dan ini bukan, ini kayaknya itu solihah banget. Ika kurang yang ngerasani loh ya. No, ini Bismillah dia orang Bismillah itu kan. Maka jadi itu hati itu tidak pernah akan kosong, dia akan selalu minta diisi dengan yang baik. Kalau itu sampai tidak diisi dengan yang baik, yang buruk itu aja, sesederhana itu. Maka nek dong pas lagi sendiri ya sambillah baca tasbih subhanallah. Alhamdulillah, saya paling seneng, nggak ada yang lebih seneng lagi kecuali bacaan hamdalah sampai istighfar. Loro kita seneng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena betapa setan itu cara menggodanya orang-orang yang sudah memang asli solihah kaya panjenengan ini, ya, sing tadi itu wajah-wajah nunggu adzan lah ya, adzan. Nah, sebagian kecil sih nunggu ngenteni 3 rakaat. Itu setan itu menggodanya itu bukan melalui sesuatu yang nampak. Maka kita ini diantara yang disarankan oleh para ulama di awal tahun itu dibanyakin baca kul huping telu, terus kemudian An-Nas sama Al-Falaq. Kul huping telu untuk memastikan bahwa tujuan hidup kita ini Allah. Orang itu ketika sudah mulai kehilangan arah, jawabannya jelas. Nanti dia akan koyo ngopo ke orang duwe arep. Gampang, bingung, bosen, koyo pengen jeret nang laut.
Tapi kalau orang yang punya arah, oh ternyata hidup saya itu untuk Allah, hidup saya itu untuk mencari ridha Allah, dan kehidupan yang hakiki ini di sini hanya sekedar nabung, yang hakikat adalah di surga. Kurang lebih seperti itu, enak. Setiap kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia, walaupun CCTV mati. Kenapa? Karena Allah. Saya nggak kebayang kalau hidup itu tidak ada tujuan jelas mencari ridha Allah. Betapa hidup di akhir zaman kayak gini banyak hal itu sedemikian sering mengecewakan. Kita akan semakin sering kecewa apabila menaruh hati kepada makhluk. Menaruh hati kepada istri, pulang karpe dilayani, malah dipermuti. Kecewa. Naruh hati kepada anak karpe di sekolah sing larang biar dia tahu sopan santun, malah ono tamu pas ngamuk-ngamuk. Naruh hati kepada tetangga, kita sudah kasih nganter apa-apa dan sebagainya, ternyata dia malah nebar fitnah. Wah, di sini naruh hati kepada pemerintah malahan komodo. Naruh hati, masya Allah, sedemikian kecil. Maka taruhlah hati kita ini kepada Allah. Arah itu. Nah, naruh yang seperti itu dihiasi melalui zikir-zikir tipis-tipis saja. Alhamdulillah. Di sela-sela selesai melakukan sesuatu, Alhamdulillahirabbil alamin. Sela-sela sesuatu, ya Allah, astaghfirullah. Terus An-Nas itu tadi surah Al-Ikhlas ya. Ya monggo lah. Sebelum tidur atau satu kali tidak apa-apa kok. Cuman eman-eman karena 3 kali sama dengan apa? Setara orang yang hatam Quran. Dan ini bukan alibi orang males. Ini Rasulullah langsung yang merekomendasikan, yang memenangkan Sayyidina Ali sedemikian cerdas. Siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat sebentar? Sayyidina Ali langsung baca Qul hubing telu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena satu Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga podo karo 10 juz. Tapi orang terus gaya-gayaan 10 juz ya. Kenapa? Karena di sana ada satu titik yang bernama Allahus Somad. Nek saya paling gampang Bapak, paling gampang sebelum tidur saya sempatkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemudian anak terus kemudian, Bapak itu kalau mau tidur kok pengen tahlilan. Tapi senang saya. Kenapa? Anak itu menjadi prasasti. Bayangkan kalau terus kemudian yang terbersit pada anak itu, Bapak sama Bunda itu kalau mau tidur HP-nya. Bangun tidur juga langsung pegang, tapi orangnya nggak hadir di sini. Kemudian An-Nas sama Al-Falaq. Ada yang merekomendasikan ini tiap keluar rumah. Nah, kalau kayak Gus Koyo begitu biasanya malah di tempat kerja, masuk di tempat kerja. Itu semuanya ada merupakan pengalaman-pengalaman para salafun saleh yang mendapatkan keistimewaan, maziyah, fadilah dan sebagainya dari bacaan-bacaan sederhana, tapi luar biasa. Nggak dituntut banyak kok dari hijrah ini. Kita cukup membuat aktivitas-aktivitas kecil, habit-habit kecil yang kayak tidak terasa tapi sangat terasa. Di sini di artikel tadi itu fit dunya, di dalam dunia, dan walal akhiratu akbar, wal ajrul akhiratu akbar. Ternyata bahkan sampai akhir. Kemudian An-Nas sama Al-Falaq. Ini sama pentingnya. Al-Falaq itu kita 3 kali mohon perlindungan. 1 kali mohon perlindungan dari 1 bahaya. Anas dulu ya, Anas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kita nyebut Tuhannya manusia ya, Allah itu rajanya manusia, ini Allah Subhanahu wa taala. 3 kali memohon dari 1 bahaya. Alladzi yuwaswisu fi. Kalau dalam surah Al-Falaq kebalikannya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini permohonan.
langsung min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, langsung dari bahaya makhluk, dari bahaya klinik-klinik atau termasuk penyakit ain dan sebagainya. Terus terakhir min hasidin, dari orang yang iri dengki, orang yang hasud. Jadi Anas 3 kali mohon perlindungan untuk satu bahaya, Al-Falaq 1 kali mohon perlindungan untuk ya. Anas itu 3 kali mohon perlindungan untuk satu bahaya, yakni bahaya yang dari dalam. Al-Falaq 1 kali mohon perlindungan untuk 3 bahaya yang dari luar. Cuman butuh sekali mohon perlindungan. Berarti yang paling bahaya yang mana? Yang dari dalam, sampai 3 kali mohon perlindungan untuk satu bahaya yang dari dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sempatin aja yang kecil-kecil aja. Jenengan nyamannya yang mana? Nyamannya dikir-dikir kecil, baca Quran. Ini kan ya kalau yang memang sudah terbiasa 1 juz dan sebagainya setiap hari, ya tinggal dibenahi. Kadang-kadang kita niatnya 1 juz tapi baru dapat 2 halaman kan sudah dilatih kurang jadi kurang wolu gitu seluruh. Itu didesain ulang, direstart mumpung di awal tahun baru. Jadi juga boleh untuk kemudian menuansakan kebaikan itu yang bernuansa kolektif bersama. Minimal pada saat pembukaan dengan doa yang tambahan dikit-dikit aja, tapi rasa misalkan sama-sama baca bismillah, tapi untuk kali ini bismillahnya benar-benar ngerasain benar bahwa Allah itu Rahman Rahim. Atau ditambahi yang kayak kita dulu pas mau sekolah, ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Pokoknya ada habit-habit yang dibenahi. Itu aja yang diminta dari tahun 1 Hijriah. Awal tahun Hijriah kayak gini. Nah itu nanti kalau sudah seperti itu fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar, dan kelak di akhirat kita akan mendapati hal yang lebih besar. Nah, kenapa? Karena kita hijrah. Allah menjangkau dengan rahmatnya. Jangankan orang yang sudah asli baik seperti panjenengan semuanya, yang tadi buruk saja kalau mau hijrah itu menjadi baik. Yang tadi buruk sing wis mateni wong pira, kita kan ya mateni nyowo semut paling utawa nyamuk lah ya dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sebelum saya tutup ada lagi. Tadi saya sampaikan mana-mana hijrah atau perilaku yang sangat mengundang rahmat Allah, dan mana-mana yang rahmat Allah itu kadang nggak jangkau. Yang rahmat Allah jangkau adalah kebaikan-kebaikan yang nuansanya menginspirasi. Itu jangkau banget rahmat Allah. Kenapa? Kalau andaikan kita tertutup oleh penghalang-penghalang diri kita, terus kemudian orang yang terinspirasi juga melakukan, dia mendapatkan pahala, kita pun sama. Sebaliknya, hal-hal yang sulit sekali dijangkau oleh rahmat Allah adalah sebuah keburukan yang menginspirasi. Tadi itu saya pada zuhur ngaji sama anak-anak di surah Yunus di sekitar ayat 80. Singkat cerita, kemudian Fir'aun itu kan sebenarnya pada saat melalui lautan yang sebenarnya lautan, terus kemudian pas Nabi Musa dan Bani Israel itu lewat menjadi daratan, lalu Fir'aun lewat situ, pas di tengah kembali menjadi lautan. Lalu kemudian Fir'aun berkata, aman, saya ini beriman. Saya berikrar beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Tapi diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, pada saat Fir'aun mengulang-ulang ikrarnya untuk benar-benar beriman, rahmat Allah hampir menjangkau, itu malaikat Jibril terima. Mau aku nek wong iki beriman.
Akhirnya malaikat Jibril, ini kisah yang sahih ini di kitab-kitab tafsir. Malaikat Jibril mengambil lumpur hitam dari lautan, tempatnya di mulutnya sehingga sudah tidak lagi berguna. Kenapa? Karena kedoliman Fir'aun itu menginspirasi sebuah kedoliman yang ngajak-ngajak. Maka jadi kan dong pas lagi koyor aku pengen tak untuk elek aja ngajak-ngajak nek dong pas main ngrasani itu sendiri aja. Ngajak-ngajak itu. Nah, itu sebenarnya rahmat Allah mampu menjangkau, tapi sistem yakni kita ini kan sebenarnya segala sesuatu kan Allah, tapi Allah kan juga bikin sistem untuk mencabut nyawa. Allah bikin sistem namanya malaikat siapa? Israfil, kan begitu kan? Kita tuh bikin sistem itu kemudian nggak detek rahmat Allah. Kenapa? Karena kedoliman orang ini nular, menginspirasi orang ini sebenarnya mau dapat rahmat Allah, tapi orang-orang yang sudah juga berdosa gara-gara orang ini dosanya itu nempel ke sana, menjadi penghalang yang tebal dari rahmat Allah. Dari situlah maka nek jenengan pas lagi api banget, lagi solih ngajak-ngajak tuh makan gimana kasih yuk kasih tapi jam 10 tuh. Nek dong pas lagi api banget silahkan aja share kebaikan. Nek dong pas elek ojo ngajak-ngajak, mending kamu coba wae rasane kudu ngamuk-ngamuk bikin mie sing pedes pangan dhewe. Habis itu puas. Artinya jangan sampai menginspirasi keburukan kita ini. Ya Allah, ya saya rasa cukup. Karena kita ini menusuk pun api terus kita orang mungkin kan kita bukan nabi. Kadang-kadang kita ada jeleknya, tapi nek dong pas jelek jangan sampai ngajak. Nek dong pas api silahkan ngajak. Walaupun nanti teman-teman bilang cie juga, tinggal diluruskan niatnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rasa cukup ya. Tersebut Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup abadi. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup abadi. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang Maha mengatur seluruh kehidupan ini, kehidupan orang tua kami, kehidupan kami, masa depan kami. Hidup dan mati kami semua ada dalam genggaman Engkau ya Allah. Birahmatika, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Birahmatika ya Allah, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Di tahun baru ini ya Allah, mudahkan hati kami, lisan kami, seluruh jiwa raga kami. Ya Allah, terdorong, tertarik untuk melakukan kebaikan dan terhindar dari segala keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Birahmatika ya Allah, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami berdoa. Silakan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tuh? Mau ikut ngaji tidak apa-apa.